أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa qurrata a'yunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna hadha iqbalu laylik wa idbaru naharik wa aswatu du'atik faghfir lana jami'an ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Sudah sekian pertemuan kita membahas macam-macam hati dalam Al-Quran. Hati yang salim, hati yang mati, qalbun mayyit, dan hati yang sakit. Dan kita biasanya rata-rata di antara manusia ini berada pada posisi hati yang sedang sakit. Tergantung bagaimana level sakit yang dirasakan oleh masing-masing kita. Sama sebagaimana fisik juga sakit. Ada sakit yang flu, sakit mata, sakit telinga, sakit-sakit ringan. Ya, ada pula sakit kalau dibiarkan terus-menerus menjadi sakit yang agak serius. Ya, hati pun juga begitu jamaah sekalian. Nah, penyakit-penyakit hati itu sebagaimana saya sudah bahas di pertemuan yang lalu, itu disebabkan hampir semuanya karena dosa maksiat yang kita lakukan. Al-ma'asi wa dzunub wal atham. Ya, maksiat-maksiat, dosa, kesalahan yang disengaja oleh kita, maka itu mempengaruhi sehat dan tidaknya hati kita. Nah, di antara penyakit-penyakit hati itu, di antara dosa-dosa yang akan membuat sakit hati kita itu ada yang namanya nanti, dan sudah kita bahas tuntas saya pikir, yang kita namakan atau dinamakan oleh ulama-ulama salaf kita dengan istilah sumumul qulub, racun hati. Disebut racun pertama itu adalah fudulul kalam, banyak berbicara. Itu pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, apalagi menyengaja berbicara yang sifatnya dosa, berbohong, memfitnah, mengadu domba, ghibah, menggunjing orang, omongan-omongan yang kotor, porno, ya, yang menjurus ke hal-hal yang berbau maksiat. Dari omongan ini termasuk juga candaan-candaan yang tidak ada manfaatnya, itu semua juga akan mengotori bahkan meracuni hati kita. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh wa la yastaqima qalbuh hatta yastaqima lisanu. Kata Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Anas bin Malik sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, tidak akan lurus, tidak akan istiqamah hati seorang manusia itu kecuali lurus dan istiqamah dulu hatinya. Ya, tidak akan lurus, iman seorang manusia itu kecuali harus lurus dulu hatinya, dan tidak akan lurus hati manusia itu kecuali lurus pula mulutnya, lisannya.
Jadi istiqomatul iman, istiqomahnya iman itu berbanding lurus dengan istiqomahnya cara kita berbicara. Nah, seorang muslim yang hatinya benar, yang hatinya bersih, dia tidak mau berbicara kecuali yakin apa yang ia bicarakan itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini saya pikir sudah panjang lebar kita bahas masalah ini. Yang kedua adalah fudulun nazar, yaitu racun hati yang kedua adalah mengumbar pandangan mata. Biasanya ini kalau laki-laki kaitannya dengan masalah melihat lawan jenis. Ya, perempuan, wanita yang bukan mahramnya kemudian kita menikmati memandangnya, melihatnya. Apalagi menyengaja, Pak. Pandangan sesaat saja sama Nabi. Asrif an basarik, kata Nabi, palingkan pandangan matamu itu. Ya, memang tidak apa-apa pandangan sesaat, tapi hati-hati dengan pandangan kedua, setan pasti masuk. An-nadratu sahmun masmumun min sihami iblis. Pandangan mata itu merupakan anak panah beracun. Ini Pak, bahasa racunnya di situ. Anak panah beracun yang sengaja dipanahkan oleh iblis langsung, jemaah sekalian. Jadi memang muqaddimah terjebaknya manusia berbuat maksiat itu memang dimuqaddimai dengan pandangan mata. Dan sekarang ini musuh-musuh agama kita, Pak, mengemas sedemikian rupa untuk meninabobokan kita bermaksiat itu lewat proyek, tontonan-tontonan, film-film yang memang sengaja itu dunia Arab, Pak, bisa diluluh lantakkan seperti itu, ya, sampai tunduk kepada Israel dan Amerika. Mudah-mudahan segera hancur dua negara ini, jamaah sekalian. Ya, itu tidak langsung diperangi secara fisik, Pak. Tapi bagaimana mereka dinabubukkan dengan tontonan-tontonan erotis, tontonan-tontonan yang kotor, ya, yang jorok seperti itu, sehingga orang kalau sudah bermaksiat mata, Pak, tidak punya sensitivitas. Orang kalau sudah maksiat mata kepada Allah Subhanahu wa taala tidak merasakan lagi nikmatnya berkomunikasi dengan Allah. Orang kalau sudah bermaksiat mata kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja, Pak, mata ini liar melihat apa yang diharamkan oleh Allah, itu doa-doa kita hambar, jemaah sekalian. Akhirnya apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Akhirnya sangat mudah, Pak, musuh-musuh agama kita ini meninabubukkan kita, menipu kita. Saya masih ingat betul Tunisia, Libya, Pak, Jazair, termasuk Tunisia yang paling jelas ketika dibombardir oleh Israel itu, Syria apalagi, itu di saat-saat mereka keasikan menonton yang namanya bola, ya, terus disibukkan sampai umat semua fokus pandangan matanya ke situ, laki-lakinya, perempuannya, mereka kemudian lewat pesawat-pesawat yang akan membombardir mereka sampai para tentaranya segala macam lengah, Pak. Ya, lewat hal-hal seperti itu. Dan memang betul, ma'asyiral muslimin, termasuk juga bangsa kita ini, ma'asyiral saudara sekalian. Ya, kenapa sekarang anak-anak muda kita ini, Pak, tidak punya sensitivitas beragama, tidak punya sensitivitas terhadap nilai-nilai kebenaran ini, karena mata mereka sudah dirusak, Pak. Apalagi saat ini kita sudah sangat liar betul, tidak ada sesuatu yang bisa kita hambat, Pak. Dengan munculnya sosial media yang luar biasa seperti ini kan jebakan-jebakan fitnah-fitnah mata, ya, fudulun nazar, Pak, untuk mengeraskan hati kita, bahkan meracuni hati kita, ma'asyiral muslimin. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah panjang lebar pula sudah saya bahas. Nah, yang ketiga adalah racun yang juga tidak kalah meracuni hati kita, yang ini menjadi juga kebiasaan kita setiap hari, yaitu fudul at-ta'am, ya, berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Ya, boleh makan, Pak. Makan itu sudah diperintah kok oleh Allah Subhanahu wa taala. Kulu washrabu, berarti suruh makan, suruh minum, Pak. Tapi ingat, kata Allah, wala tusrifu, jangan melampaui batas saja. Ya, al-israf itu, Pak, min amalis syaitan. Mubadzir itu amal-amal syaitan. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Akhirnya kita bersaudara dengan syaitan, jemaah sekalian. Mubadzir. Jebakan-jebakan begini masuk, Pak, lewat kadang-kadang kita ini alhamdulillah sudah ibadahnya bagus, tapi lewat makanan terkadang, jemaah sekalian. Ya. Apalagi makanan yang berlebihan juga haram. Na'udzubillah.
atau syubhat, itu lebih dahsyat lagi. Makanya bahasa Allah batasan minimalnya itu kan ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, ya, halalan thayyiban. Langsung Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Berarti syaitan Pak menggoda kita, mewarnai kita lewat jebakan apa? Makan dan minum ini. Silakan makan, tapi sesuaikan Pak dengan porsi kita masing-masing, dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau perlu Pak, apalagi kita sudah kepala 4 seperti ini ya, di atas kepala 4, antum perlu diskusi dengan ahli gizi itu Pak. Sampean sampaikan apa golongan darah sampean, berapa berat badan sampean. Nah, makanan apa yang pas untuk saya makan dalam kondisi seperti ini, berapa banyak takaran yang harus masuk ke dalam perut saya ini. Ini penting ma'asyarul muslimin, sehingga kita nanti bisa membawa diri kita. Karena fisik ini jemaah sekalian, fisik ini amanah Pak. Kata Nabi, wali badanika alaika haqqa. Badanmu itu punya hak untuk diperhatikan. Hak makan, silakan makan. Tapi jangan berlebihan Pak. Ketika sudah berlebihan, na'udzubillah, sampean sakit Pak. Ya kan? Ya, kan banyak sekarang jamaah sakit kan karena masalah yukulan ya. Rata-rata kan masalah yukulan Pak ya. Yukul ya. Yukul berlebihan sakit. Ketika sakit tidak bisa ke masjid. Ketika sakit tidak bisa baca Quran sempurna. Ketika sakit kita tidak bisa tahajud. Ketika sakit tidak bisa syughul Pak. Merepotkan orang banyak. Itu jebakan-jebakan setan semua. Racun itu jemaah sekalian. Walaupun yang kita makan halal Pak, tapi tidak thayyib bagi kita. Ya, antum tahu betul Pak apa makanan yang harus saya makan dan mana makanan yang harus saya hindari. Ya, jangan semua masuk jemaah sekalian. Kalau masuk akhirnya miring kita Pak. Ketika miring ya sudah. Tidak bisa ke masjid, tidak bisa ikut pengajian. Peluang-peluang amal saleh itu lepas dari kehidupan kita. Ini jebakan-jebakan apa? Fudulut ta'am. Apalagi ya akhi, at-ta'am syubuhat wal haram. Ya Allah. Ya. Yang halal saja berlebihan tidak boleh, apalagi kemudian yang haram, Pak. Yang syubuhat. Yang halal saja itu berlebihan, ngeraskan hati, bahkan ngotori hati, bahkan mungkin juga meracuni hati, apalagi yang syubhat dan haram. Mudah-mudahan Pak rezeki kita semuanya rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, kasiran juga Pak ya. Ya, mudah-mudahan semuanya lancar semuanya. Tapi tolong Pak, begitu sudah dapat, apa yang harus saya makan ini? Tahu. Ya, yang sesuai dengan porsi kita masing-masing seperti itu. Oke. Ini saya sekedar Pak, nyambung saja biar saya bisa masuk ke tema berikutnya. Yang keempat adalah fudulul mukhalatah. Nah, racun yang keempat namanya fudul dalam pergaulan, Pak. Berlebihan dalam apa? Dalam pergaulan. Kalau bahasa saya sih salah dalam memilih teman, perkawanan, persahabatan. Memang ya akhi, ini da'un al-idhal al-jalib likulli syar. Betapa banyak orang baik-baik Pak karena teman jadi rusak ya. Banyak contohnya itu Pak. Hati-hati dengan anak-anak kita Pak ya. Pantau betul dengan siapa mereka berkawan, dengan siapa dia berteman. Tadinya tidak kenal narkoba Pak, jadi kenal narkoba jemaah sekalian. Tadinya dia polos-polosan, akhirnya terjebak dengan pergaulan bebas segala macam, minum. Na'udzubillah, ya, na'udzubillah. Ya, hati-hati Pak, hati-hati. Termasuk kita juga. Dan antum untuk melihat siapa kita ini, lihat Pak, siapa kawan kita ini. Siapa sahabat saya ini. Sampai antum mau cangkruan juga pun ini kampung Arab sini Pak ya, Ampel ya. Antum mau cangkruan juga, antum harus tahu saya cangkruan dengan siapa gitu. Ketika saya duduk di cangkruan itu kira-kira bertambah tidak iman saya gitu. Atau menipis iman saya. Ya, ketika saya duduk dengan teman-teman seperti itu, saya kira-kira saya ini bertambah tidak pemahaman agama saya, atau saya semakin jauh dari aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu kualitas agamanya sangat bergantung dengan siapa dia berkawan, bersahabat. Falyanzur Pak, lihatlah. Selektiflah kata Nabi. Man yukhali, dengan siapa kalian bersahabat itu, berkawan itu. Monggo Pak, ya mudah-mudahan komunitas ini komunitas yang baik-baik ya. Ayo Pak, rajut terus gitu. Sampai antum berbisnis Pak. Kalau bisa cari bisnis yang kira-kira nyambung.
menguatkan iman antum. Ya, yang saling mengingatkan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain, tidak saling jatuh menjatuhkan, Pak. Tunjukkan kekompakan di antara kita. Ini pada kualitas pertemanan semua jemaah sekalian. Saya kemarin sudah mengingatkan dalam kitab Tazkiyatun Nafs ini, kawan itu ada 4 macam memang ya. Ada kawan ya, mukhalatatuhu kal ghidha'i. Kal ghidha' la yastaghni anhu fil yawmi wal laila. Ya, ada kawan Pak yang kapasitasnya itu bisa memberikan asupan makanan buat kita, ghidha kita. Ya, kalau antum berteman dengan orang ini Pak, aman, sehat kita Pak, karena kita bisa makan tiap hari. Cuma makan kan tidak terus menerus ya. Kalau sudah kenyang, berhenti Pak, jangan makan terus. Antum nanti ada beberapa sahabat Pak yang ghidha antum, ghidha ruhi antum, asupan rohani antum terpenuhi. Ya, asupan fikri antum, pemikiran antum juga terpenuhi. Asupan iman antum jadi kuat jemaah sekalian. Pilihlah Pak teman-teman yang menjadi ghidha bagi kita Pak. Memberikan konsumsi positif buat kita jemaah sekalian. Tapi jangan kemudian terus-menerus di situ Pak. Nanti akan ada masa jenuhnya juga jemaah sekalian. Terpenuhi ya sudah. Ya, seperti itu. Nah, ini kata para ulama, humul ulama billah. Ya, wa amaruhu wa itulah mereka yang seperti itu adalah ulama-ulama, orang-orang yang faham agama Pak. Sampai yang deketi orang-orang seperti itu. Mudah-mudahan duduknya kita ini bagian Pak dari ghidha ruhi kita ya. Ada ngecas, kalau dengan saya mungkin 1 bulan sekali. Saya juga ketemu antum dengan orang-orang thayyibin begini Pak. Ini nambah iman saya juga jemaah sekalian. Tanpa saya sadari, kalau pengajian begini ya sudah jelas Pak. Ya. Sampean dapat sakinah, dapat rahmat, ya, dapat doanya malaikat, dapat pengampunannya Allah Ta'ala. Tadi Pak, jam 4 sampai jam 5 saya dengan ibu-ibu Walirsat. Ratusan juga yang hadir itu. Di situ ada rahmat, ada sakinah, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran, ketenangan fisik. Ada pula doanya malaikat. Ada juga Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini ghidha namanya Pak. Tapi jangan ngaji terus Pak, ya jenuh juga ya. Disesuaikan dengan kebutuhan kita, ma'asyarul muslimin, seperti itu. Nah, yang kedua, ada sahabat yang nanti Pak mukhalatatuhu min mukhalatatihi kaddawa. Dia bisa memberikan obat pada kita. Jadi sahabat Pak kayak obat, kayak dokter. Ya. Orang butuh obat kalau kita apa? Kalau kita apa? Sakit Pak. Kalau tidak sakit, jangan minum obat. Jadi kalau antum Pak harus selektif. Ketika saya punya masalah, ada penyakit Pak di hati saya, antum tidak semua sahabat bisa mengobati penyakit kita ya Pak. Ibarat orang ke dokter ya. Ya, antum sakit perut, datang ke dokter mata, pas enggak Pak? Ya connect. Ya, antum batuk terus gatel Pak, gatel. Datang ke dokter ahli bedah Pak, nyambung enggak Pak? Dah nyambung. Datang ke dokter THT ya. Tahu Pak kerongkongannya ada masalah, dilihat ya Mas sekalian. Ya, antum perutnya bermasalah, datang ke dokter spesialis penyakit dalam ya Mas sekalian. Sama ya akhi, antum ketika berkawan, antum banyak masalah, tidak semua ustadz bisa antum curhati loh. Makanya Pak, disiplin ilmu keustadzan itu kan macam-macam ya. Ada ustadz pakarnya di fikih. Ada ustadz pakarnya di dunia dakwah Pak dan pergerakan. Ada ustadz ahli hadis, ada ustadz ahli tafsir. Ya walaupun semuanya secara ilmu dasarnya sudah punya semua ma'asyarul muslimin. Ada ustadz kayak sekarang ini ustadz kajian tazkiyah, kajian akhlak Pak, kajian hati. Ya. Itu tidak bisa Pak, semua ustadz antum tanyakan tidak nyambung kadang-kadang Pak. Makanya antum kadang-kadang nanya sama ustadz, terus ustadz tidak punya pengalaman nanya Pak. Jawabnya ngawur kadang-kadang Pak. Jadi antum sampai menanyakan bagaimana kira-kira bisa mengobati saya Pak. Saya pun merasakan sekali ma'asyarul muslimin kalau ada problem-problem, umpamanya Pak problem, ya mohon maaf ya, ada di antara kita ada problem maisha Pak. Terus antum tanya sama orang yang juga problemnya juga sama Pak. Kira-kira gimana Pak? Curhat-curhatan nanti Pak. Tidak ada solusi. Sama-sama mengeluh. Iya, tidak ada solusi Pak. Tapi kalau antum datang ke orang yang kira-kira bisa menyelesaikan problem kita, dan antum lihat juga Pak, tidak semua orang mampu bisa bisa care sama kita Pak. Tidak semua orang mampu bisa care sama kita. Lihat kira-kira orang yang kira-kira care dengan kita. Itu pun orang tahu kalau sudah sembuh jangan minta lagi.
Sebab kalau antum minta lagi, Pak, jadi penyakit lagi, Pak. Nyambung ya? Makanya jika ada problem maisha, problem saya kalau tidak curhat ini sakit saya ini. Saya betul-betul tidak ada uang, mau beli obat tidak ada betulan gitu. Antum tidak semua orang bisa curhati ya. Dan tidak semua orang mampu bisa antum curhati. Antum harus tahu betul siapa yang betul-betul menjadi obat buat saya gitu. Tepat sasaran, Pak. Artinya kita bersahabat ini harus cerdas, Pak. Dengan siapa? Ada, Pak, sahabat-sahabat yang betul-betul mengobati kita, Pak. Obati kita. Bahkan terkadang kita jadi obat buat sahabat kita yang lain. Makanya yang ketiga apa? Ada sahabat mukhalatatuhu kadda. Ketika kita bersahabat, kita kena penyakitnya juga, Pak. Apalagi kita ini orang yang mudah dipengaruhi ya. Nular penyakitnya itu, Pak. Ya enggak? Ahli softo, Pak, duduk dengan ahli softo, softo juga, softo terus, Pak, gitu. Satu hari enggak majlis, enggak softo, pening kita nih, Pak. Ya. Kapan kita duduk dengan orang yang kemudian lihat ada orang sakit, Pak? Duduk ikut sakit juga gitu. Tapi kalau kita kemudian bisa memberikan obat, Pak, tampil, silakan. Saya datang menemui ini untuk mengobati penyakitnya gitu. Wah, indah ini, Pak, kalau kita memahami masalah fudulul mukhalatah seperti itu. Yang repot nanti ada sahabat, Pak, mukhalatatuhu al-halaku kullu, mencelakakan kita semua. Sampean duduk habis sampean, Pak. Siapa ini? Ini dikatakan di sini, mereka itu biasanya ahlul bid'ah wad dhalal. Ya, orang-orang yang memang mengajak untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngajak minum, ngajak narkoba, ngajak ke dunia LGBT, ngajak zina, ada loh, Pak, bukan tidak ada. Ada. Wah, ngomongannya kotor, Pak. Tapi pas iman kita turun, pas ketemu dengan orang kayak gitu, kadang-kadang kita kejebak pula. Nah, harus hati-hati, Pak. Siapa sahabat yang mencelakakan, sahabat yang kemudian bisa mengobati penyakit-penyakit kita. Nah, saudara, saya akan masuk pada inti pengajian kita malam ini. Asbab hayatil qalbi wa aghdiyatihin nafi'ah. Jadi kemarin-kemarin, Pak, dari sekian pertemuan itu kita sedang membahas tentang penyakit-penyakit hati dan racun-racun hati. Lalu bagaimana sekarang sebab-sebab efektif, cara-cara efektif supaya hidup hati kita, Pak, tidak kena penyakit, apalagi kena racun hati. Dan kira-kira apa ghidha yang bermanfaat, Pak, asupan yang bermanfaat buat kita. Ya. Nah, saudara, dikatakan dalam kitab ini, wa'lam anna ta'at wal ibadat wal a'mal salihat. Ya, memang iya ya, ketaatan, ibadah dan amal-amal saleh itu lazimatun li hayati qalbil abdi luzumit ta'am wasyarab li hayatil jasad. Memang ini sebuah kelaziman, Pak, sebuah keharusan. Jadi libatkan, Pak, paksa diri sampean untuk menikmati taat itu, menikmati ibadah ini. Mudah-mudahan duduknya kita bagian dari situ ya. Kita ini maksa diri ke masjid, berjamaah di masjid, Masya Allah. Kemudian bertahan, niat iktikaf, ngaji bersama sampai Isya. Ini kan Masya Allah, luar biasa jamaah sekalian. Ini membuat hati kita jadi lembut, ma'asyal muslimin. Ada obat, Pak, bisa menghidupkan hati kita. Terasa, Pak, terasa sekali. Kalau antum memainkan iman dan antum ikhlas karena Allah, terasa sekali, saudara sekalian ya. Sebagaimana kelaziman makan minuman untuk menghidupkan fisik. Jadi ini sekarang kita, Pak, ini santapan rohani namanya ya. Nanti Isya ada santapan apa? Santapan fisik, Pak ya, makan minum. Tapi nanti ada santapan rohani. Ini kira-kira santapan rohani, Pak, menguatkan iman kita seperti ini, menghidupkan hati kita, ma'asyal muslimin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya katakan tadi, semua dosa, ya, apapun bentuk dosa itu, apalagi dosa-dosa besar, ya, itu pasti, Pak, membuat hati kita sakit, bahkan ada racun di situ. Maka tidak bisa tidak, jamaah sekalian, wal 'abd, hamba yang baik ini, muhtajun ila ibadati rabbih azza wa jalla, faqirun ilaihi faqran dzatiyah. Tunjukkan, Pak, kekerdilan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Mainkan hati kita terus-menerus, apalagi di malam Jumat, Pak ya. Ini sayyidul ayyam ya akhi. Yang kata Nabi, kiamat juga
itu terjadi di apa? Di hari Jumat. Jangan-jangan besok kiamat, Pak, kita tidak tahu. Makanya sampai suruh baca Al-Kahfi ya, suruh bersalawat kepada Nabi, suruh banyak infak sedekah. Dan kita suruh ngumpul, Pak. Nanti zuhurnya salat Jumat bersama-sama, tunjukkan persaudaraan di antara kita. Karena boleh jadi itu besok itu hari kiamat, kita tidak tahu. Makanya kalau ada orang mensikapi hari Jumat biasa-biasa saja, Pak, ini bukti kalau hatinya bermasalah. Bermasalah jamaah sekalian. Dan kita alhamdulillah malam Jumat ini kita ngaji bersama seperti ini jamaah sekalian. Ini tunjukkan, Pak, bahwa kita butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, suasana seperti itu ma'asyiral muslimin itu akan menghidupkan hati kita. Sampai dikatakan oleh ulama-ulama terdahulu, ya ajaban minan nas yabkuna ala man mata jasaduhu wa la yabkuna ala man mata qalbuhu wa huwa asyad. Memang mengherankan kadang-kadang manusia ini. Ya, dia bisa menangis ya, ketika ada yang mati fisiknya, dari keluarganya, dari saudaranya, ditangisi, Pak. Tapi tidak pernah menangis ketika hatinya sedang mati gitu. Ayo, Pak, hati kita ini hidup atau mati gitu. Hidup atau sakit gitu. Evaluasi yang bisa membahas, yang bisa menjawab masing-masing kita jamaah sekalian gitu. Nah, oleh karenanya para ulama mengatakan di sini, faidan kalau begitu at-ta'atu kulluha, apapun bentuk ketaatan itu secara keseluruhan, baik itu taat kaitannya dengan hablum minallah ataupun hablum minan nas, di mana kita terlibat dengan amal-amal kebaikan, amal-amal sosial. Kalau hablum minan nas ya kayak sekarang ini, Pak, salat berjamaah di masjid, ngaji bersama, baca Quran, Masya Allah, zikir, bersalawat pada Nabi di hari Jumat seperti ini. Ini pasti jamaah sekalian ya, membuat hati kita hidup, ya. Nah, kemudian pengarang kitab ini merinci, Pak, apa kira-kira amalan-amalan yang paling efektif membuat hati langsung hidup jamaah sekalian. Yang pertama, subhanallah, disebut sebelum kemana-mana zikrullah. Terus yang kedua langsung watilawatul Quran, zikir kepada Allah. Saudara, ini zikir, Pak, amalan yang tidak perlu modal ya. Modalnya kemampuan kita untuk apa? Untuk apa? Menggerakkan lisan kita, Pak. Tapi subhanallah, memang ini karunia, Pak. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan karunia-Nya kalau sampai ada kesungguhan memang, Pak. Tidak gampang loh. Betapa banyak kita nganggur, Pak. Nganggurnya kita justru megang HP, Pak. Ya. Terus masuk ke YouTube, Pak. Waduh. Masuk ke WhatsApp, Pak. Apalagi WhatsApp-nya grup alumni, Pak. Waduh. Habis waktu kita ini, Pak. Tidak terasa. Nah, saudara, ayo, Pak, berbahagialah kalau sampai ingat Allah Subhanahu wa taala. Saya jadi merenung, kenapa sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada semua langkah-langkahnya itu, Pak, ada zikirnya. Ya. Dari mulai bangun tidur sampai Nabi apa? Tidur lagi, Pak. Coba apa yang tidak dikerjakan sama Nabi yang kemudian tidak dimukaddimai dengan apa? Dengan zikir. Bangun tidur, sebelum kemana-mana, lisan berbicara, Pak. Alhamdulillahilladzi apa? Ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Bu, antum kalau menikmati ini dan antum memahami maknanya ya, kerdil di mata Allah, Pak. Terus bangun sampai pegang, Pak. Loh, hidup masih ada saya. Kata orang Madura, kiodi, Pak. Kiodi. Odi kok orang. Hidup pasti, Pak. Subhanallah. Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'da ma'abat. Bagaimana, Pak, kalau kemudian itu antum tidur, Pak, tidur terus, Pak, tak bangun-bangun. Subhanallah, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ba'da ma'abatana. Jangan lupa, Pak. Wa ilaihi ay wa ilallah an-nusyur. Kepada Allah kita kembali jemaah sekalian. Alhamdulillah.
Ada sunnah ya akhi ya, kata Nabi. Ini pegang Pak dengan ujung apa ini? Telapak tangan kita sentuhkan Pak ke mata kita. Gerak-gerakkan ya. Nah, beberapa kali, 3 kali lah gitu. Karena di sini Pak tempat setan menggoda kita gitu. Gerak-gerakkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa inna syukur. Antum diam sejenak Pak, zikir pada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Itu nikmat ya. Apalagi antum bangun jam 3, lambat-lambat dikit setengah 4 gitu. Itu sukma kan lagi seger-segernya Pak. Terus antum komunikasikan dengan Allah Subhanahu wa taala itu. Itu kata Nabi ya akhi, itu setan Pak langsung lepas belenggunya Pak. In halat uqdatan, ikatan yang mengikat kita Pak untuk bangun malas itu lepas. Dan ketika antum zikir, lepasan kedua lepas lagi Pak. Antum masuk kamar mandi, terus antum zikir lagi sama Allah. Karena di kamar mandi itu tempatnya apa jemaah sekalian? Tempatnya apa Pak? Tempatnya jin, tempatnya setan, tempatnya bakteri juga Pak, kotoran, najis. Antum berdoa, Bismillahi. Ini kan zikir lagi Pak. Zikir Pak. Nyambung dengan Allah itu Pak. Bismillahi, a'udzu billahi minal khubuthi wal khaba'ith. Masya Allah. Aku berlindung dengan menyebut nama Allah. Aku berlindung kepada Allah dari godaan-godaan setan-setan yang jin-jin yang cangkruan Pak di WC itu. Memang WC itu tempatnya jin Pak. Tempat sampean membuka aurat. Makanya kalau sampean tidak berdoa Pak, ditonton auratnya sampean. Dan boleh jadi Pak jin masuk lewat lubang kemaluan kita ini Pak. Kalau sampean tidak berdoa, innasyaitana yajri bibna adama majrad dam. Setan ketika masuk menggoda manusia terkadang Pak tidak mampu langsung masuk lewat peredaran darahnya Pak. Salah satunya Pak lewat kemaluan kita ini ma'asyarul muslimin. Kalau sampean masuk kamar mandi enggak zikir ya. Yang repot masuk kamar mandi megang HP sekarang Pak. Iktikaf di kamar mandi. Loh ya apa Pak? Loh seharusnya kita berlindung kok. A'udzubillah minal khubuthi wal khaba'ith. Enggak, justru menikmati Pak. Loh ya apa? Ya nyambung. Kesurupan sampean tanpa sadar Pak. Loh sampean tanpa sadar kesurupan Pak. Setengah jam, 3/4 jam. Di dalam kamar mandi Pak. Asyik megang gitu. Allahu Akbar. Ya apa ini? Pipis, kotoran itu kan nyebar semua baunya Pak gitu. Loh ya apa? Dan menikmati Pak. Tak terasa kita itu. Ini jebakan-jebakan setan Pak menggoda kita seperti itu. Nah tapi kalau sampean zikir Pak, nggak betah Pak. Begitu selesai kita buang air kecil atau anggap buang air besar, pengen cepat-cepat kita bersihkan. Cari sabun yang bagus Pak, bersihkan kemaluan kita. Belakang dan depan dan belakang ini ma'asyarul muslimin dengan sabun. Setan sangat takut dengan yang wangi-wangian itu jamaah sekalian. Saya Pak sampai sekarang ini Pak. Saya sadar sejak 20 tahun yang lalu jamaah sekalian. Ternyata manusia ini Pak kalau 6 jam tidak berhenti, itu mohon maaf Pak, di kemaluan belakang itu keluar cairan Pak. Bersihkan itu Pak. Bersihkan. Saya tiap mau tidur, bangun tidur, tengah-tengah siang saya bersihkan. 2 kemaluan saya ini jamaah sekalian gitu. Depan belakang. Sabuni Pak. Tunjukkan kita ini makhluknya Allah Subhanahu wa taala, kita ingin bersih. Innallaha nadzif, yuhibbun nadzafah. Allah itu bersih Pak, suka kepada apa? Kebersihan Pak. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin, suci terus jemaah sekalian. Ini kan zikir Pak, zikir. Keluar Pak, tahu. Hanya satu, ya kalau zikir yang paling ringan itu apa? Ghufranak ya. Ghufranak, ampunanmu ya Allah gitu. Karena takut Pak di kamar mandi kemarin menghayal kemana-mana kita. Ghufranak, ya Allah, zikir lagi Pak. Atau alhamdulillahilladzi adzhaba anni, sebagaimana sampean sudah kenal itu, berlindung lagi kepada Allah. Tunjukkan kaki kanan kita, masuknya kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Terus sampean pakai baju ya. Pakai baju Pak. Ini baju kadang-kadang jadi fitnah Pak bagi yang memandangnya ya. Iya kan? Kadang-kadang baju sampean bisa kena mata Pak karena baju yang sampean pakai Pak. Suruh berdoa. Pakai baju suruh berdoa. Nyambung lagi dengan Allah Pak.
Allahumma inni as'aluka min khairihi, ya, min khairihi wa khairi ma huwa lahu, wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu, gitu. Aman sampai pakai baju, Pak. Hatta bajunya kelas sekalipun tidak akan jadi pandangan matanya orang, Pak. Betul itu. Betul itu, Pak. Pakai sarung yang paling bagus, tidak akan jadi orang lihat bagus, tapi tidak membuat kena mata kita nih, jemaah sekalian, gitu. Karena kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Oke, pakai baju, salat jelas, Pak, zikir ya. Sunnatul wudu kita salat. Kemudian adzan dikumandangkan, nikmati adzan itu, Pak. Nikmati adzan itu, jemaah sekalian. Kalau sedang adzan, Pak, sampean diam sekut, rapat, berhentikan. Omongan dengarkan, Pak. Nikmati adzan itu. Sampean kalau setiap adzan menikmati adzan, insyaallah sakaratil maut, Pak, sampean dilancarkan mengucapkan la ilaha illallah. Itu ada hadisnya, ya. Tapi kalau adzan sampean sibuk, tetap di laptop gitu, Pak. Adzan lagi, repot nih, Pak. Adzan, alhamdulillah, saya diingatkan lagi jumpa Allah. Nikmati Allah, Allahu akbar. Asyhadu an la, nikmati, Pak. Ini kan ngecas iman kita, ya. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Masya Allah. Sehari 5 kali loh kita begitu. Nikmati adzan tuh, Pak. Kemudian kita doa wasilahnya pada Rasulullah, Allahumma rabba hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmud alladhi wa'atta. Ditambah innaka la tukhliful mi'ad, monggo, Pak. Ada tambahan lagi, raditu billahi rabba, wa bil islami dina, ya Allah, wa bi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Terus antum bilang Muhammadin rasul, antum ingatkan, Pak, seakan-akan sampai ada di rodo, Pak. Ini nabiku ini. Raditu rasulan wa nabiyya, gitu. Posisikan sampai di rodo, Pak, gitu. Saya setiap bersalawat sama Nabi selalu begitu, ya, Pak. Yakin sampai berjumpa dengan Rasulullah sebelum sampai berjumpa di surga nanti, jemaah sekalian. Lewat mimpi-mimpi terindah sampean. Dan tidak usah cerita kalau mimpi Rasulullah, ya. Tidak usah cerita, Pak. Biar yang tahu antara antum dengan Allah dan nanti ketemu Rasulullah. Kata Nabi, man ra'ani faqad ra'ani. Fil manam, barang siapa melihat aku dalam mimpinya, berarti dia melihat aku yang sebenarnya. Karena aku tidak, setan tidak bisa menyerupai wajahku, kata Nabi SAW. Mainkan, Pak, mainkan. Saya termasuk juga ketika di masjid, Pak, seakan-akan sampai ada di raudhah, Pak. Pas masuk salawat, langsung kaitkan, Pak, sebelah kiri saya Rasulullah. Inilah zikir, Pak. Apalagi hari Jumat begini, ya. Hari Jumat, Pak, secara khusus Nabi menyebut perbanyak sampean bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna salataka ma'rudatun alayya, karena salawatmu itu disampaikan kepadaku, gitu. Nyampe, Pak, salawat kita, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir, Pak, zikir. Ini zikir keseharian kita. Terus sampean salat sunnah qabliyah, ya, di rumah. Biasakan di rumah, Pak, ya. Kalau dekat dengan masjid dan tidak terlambat ke masjid, ya. Setelah itu sampai berangkat ke masjid. Ucapkan lagi, Pak, nyambung lagi kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Zikir lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Jalan pelan-pelan, Pak. Fa'alaikumus sakinata wal waqar, kata Nabi. Tunjukkan ketenanganmu. Pelan-pelan, jangan terburu-buru, kata Nabi. Nikmati jalan masuk ke masjid, Pak. Mau rumahnya Allah, Pak. Sampean pingin berjumpa dengan Allah offline. Ya, offline tuh, Pak. Baitullah, ini rumah Allah, Pak. Sampean ketemu dengan Allah di sini, jemaah sekalian. Ini rumahnya Allah, Pak. Rumahnya Allah ini, Pak. Ini wakaf. Miliknya Allah, Baitullah. Tentu sampean tidak akan pakai sarung yang dipakai tidur, Pak. Halo? Iyalah. Hah? Pak wali kota datang, pakai baju batik apa, antum rapi. Ini sampean ketemu Allah, Pak. Ini Baitullah, ini rumah Allah, Pak. Jangan main-main, ya, akhi. Pakai baju yang seakan-akan antum mau ke kondangan, Pak. Kondangan ketemu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Subuh lagi, Pak. Nikmati, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma iftahli
abwaab rahmatik. Antum sadar enggak, Pak? Mau masuk ke masjid yang sebelumnya di muqaddimah salat sunnah di rumah, ya Allah buka kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Tak main-main ya. Dalam kondisi antum berwudu ya, ke masjid. Dan antum dalam suasana iman berpuncak pada imannya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir. Itu bahasa Allah, Pak. Wa idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Antum disaksikan sama Nabi ahlul iman, keluarga orang yang beriman, Pak. Terus antum berdoa, selesai sudah ya. Saya optimis, Pak, di bab-bab seperti itu. Tunggu, ada jeda waktu ya biasanya. Di sini berapa menit ya, Ki? 20 menit ya? Hah? Iya, kalau subuh nambah dikit lah. Subuh nambah 15 menit lah gitu ya. Kasih orang barangkali orang habis junub, Pak, belum sempat mandi gitu ya. Atau kebelet pipis, kebelet apa, kasih waktu. Jangan terlalu cepat kalau subuh. 20 menit ya? Bagus. Ya, bagus. Durasi saya juga 20 menit jamaah kalian. Antum, Pak, jangan ngomong-ngomong di situ, Pak. Antum berada di subuh bainal adzani wal iqamati du'aun la yuraddu. Antara adzan dan qamat itu, Pak, sampai berada di rumahnya Allah lagi, Pak. Dan hari Jumat besok juga, Pak, ya. Masya Allah. Hari Jumat doa dikabulkan, berada di rumahnya Allah, masjid tempat yang paling istimewa, terus subuh lagi, Pak. Wah, itu momentum di atas momentum. Ketemu semuanya jemaah sekalian. Antum berdoa, saya yakin doa antum tembus ke arus Allah Subhanahu wa taala jemaah sekalian. Zikir lagi ya, akhi. Istighfar, baca Qur'annya. Setelah itu, Pak, antum mengangkat tangan berdoa sama Allah. Selesai, Pak, tutup lagi. Antum bersalawat sama Nabi sampai qamat. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Siap, Pak, berjumpa. Inilah puncak salat wajib kita, salat paling mulia di mata Allah Subhanahu wa taala gitu. Harus lebih khusyuk daripada tahajudnya, Pak. Ini wajib masalahnya. Tahajud sunnah tadi, Pak, ya. Dimuqaddimah dengan sunnah supaya subuhnya, Pak, puncaknya sampai berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Rugi, Pak, rugi. Sampai Nabi mengatakan man sallas subha jama'atan, fi riwayah ya, Pak. Man sallal ghadah jama'atan fahuwa fi dhimmatillah. Kalau orang salat subuh berjamaah di masjid, orang itu dalam genggamannya Allah, Pak. Dalam pengawasan Allah. Sampai kalau subuhnya di masjid seperti ini, Pak, sampai ketemu subuh berikutnya selesai urusan sampean. Selesai urusan sampean, Pak. Dijaga oleh Allah, Pak. Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya ya? Ya wis cukup, Pak, ya. Nanti kita sambung lagi di bulan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur semua. Mudah-mudahan hati kita semua, Pak, ditata oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak, Pak, kesimpulannya perbanyak kita zikir kepada Allah. Saya belum masuk, Pak, pada esensi zikir ya. Apa itu zikir dalam agama kita? Karena sekarang banyak orang zikir, Pak, tapi kesurupan. Ada apa ini? Ada sesuatu yang salah, Pak, dalam zikirnya itu. Nanti kita bahas di bulan yang akan datang insyaallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.